Shalom, welcome to Efrata Devotion. Salah satu hal yang terus diingatkan pemerintah kepada kita adalah soal distancing. Kita harus menjaga jarak fisik agar tidak tertular dan tidak menularkan virus COVID-19. Harus jaga jarak. Nah saudara, dalam Alkitab terdapat kisah menarik yang menggambarkan tentang jaga jarak. Salah satunya adalah tindakan Yusuf ketika ia tinggal bersama dengan keluarga Potifar. Sebagai seorang pemuda yang tampan, berpotensi dan pribadi yang dapat dipercaya, sosok Yusuf memiliki daya tarik yang teramat kuat, saudara. Ada banyak orang yang tertarik dan simpatik, bahkan salah satu diantaranya adalah istri Potifar. Alkitab mengisahkan bahwa istri Potifar senantiasa mendekati dan terus-menerus merayu Yusuf dengan menularkan virus-virus dosa cabulnya, saudara. Tidak hanya mendekati secara fisik, tetapi juga secara emosi, melalui perhatian dan rayuan-rayuan mautnya. Selain menggunakan kemolekan tubuhnya, secara gencar si istri tante girang ini menggunakan kuasanya sebagai nyonya rumah, saudara. Saudara, Yusuf adalah anak Tuhan yang taat. Ia tahu bahwa ia tidak boleh berbuat dosa. Sebagai pria normal, ia sadar bahwa suatu saat ia bisa tergoda juga tentunya, saudara. Oleh sebab itu, dia terus melakukan upaya jaga jarak terhadap nyonyanya. Suatu saat, istri Potifar mengkondisikan rumah menjadi sepi. Lalu ia mendekati dan merayu Yusuf untuk berbuat zina, saudara. Yusuf menolak, dan ia tidak sekedar menolak, saudara. Tidak sekedar bertahan, tetapi ia terus menjauh. Bahkan suatu ketika sumber dosa semakin dekat, Yusuf berontak, rayuan semakin kuat, dia berontak, menjauh bahkan melarikan diri. Saudara, apa yang dilakukan Yusuf perlu kita renungkan. Sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, ia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dalam Kejadian 39 ayat 39b. Yusuf memiliki iman yang kuat, saudara. Namun ia sadar bahwa sekuat apapun imannya, tetapi jika ia membiarkan dirinya tetap berada dekat dengan sumber dosa, maka ia juga bisa jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu, saudara, hal yang demikian terjadi pada diri Daud. Saudara, ada begitu banyak orang jatuh ke dalam dosa. Sebagai umat percaya, kita harus menerapkan protokol kesehatan iman. Jaga jarak, saudara, terhadap sumber dosa. Jaga jarak terhadap hal-hal yang menggoda. Jaga jaraklah terhadap hal-hal yang mudah membangkitkan keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup, saudara. Jika ada hal atau subjek yang menjadi kelemahan saudara, yang mudah membuat saudara jatuh ke dalam dosa, maka langkah yang paling tepat adalah lakukanlah tindakan jaga jarak. Jangan sepele, saudaraku. Jangan berpikir saudara cukup kuat menahan ada godaan dosa. Ada banyak keluarga-keluarga yang hancur, saudara. Yang tadinya mereka baik, suami istri yang karena mereka tidak jaga jarak. Mereka sepele terhadap sumber dosa. Akibatnya apa? Keluarga hancur, ada yang memiliki will, atau istri yang memiliki pil, ada yang terjebak, jatuh ke dalam dosa yang lebih parah, hingga menjadi pelakor atau pebinor. Ada pemuda-pemudi yang pacaran yang gak benar lagi, karena nggak jaga jarak dalam berpacaran, akibatnya jatuh ke dalam pacaran dengan gaya hancur-hancuran dan tidak bermoral. Saudara, yang baik adalah tetaplah perkuat iman dan kerohanian, tetapi itu juga tidak cukup, saudaraku. Jagalah jarak terhadap sumber atau godaan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami mengikuti renungan pagi ini, perkuat iman kami, tetapi berikan juga hikmat kepada kami untuk tidak sepele terhadap dosa, untuk berani jaga jarak terhadap sumber godaan dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.